Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Firmansyah SH. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 1 Banyuasin 1. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Fatah Palembang. Pada hari ini Selasa tanggal 13 Januari 2026, saya akan melakukan praktek pembelajaran video pembelajaran sebagai syarat uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan 2025 pada peserta didik kelas 8 dengan tema meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran dengan pendekatan deep learning. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Allah, luar biasa semangat keluarga saya dari kelas 1 hari ini. Alhamdulillah sekalian, pada hari ini kita bertemu kembali pelajaran pendidikan agama Islam dan berarti hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Namun sebelum kita mempelajari materi tersebut, Bapak mau absen terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak masuk? Masuk semua ya? Oke, coba Aditya Pratama. Alif Haseka Juanda, Alia Wulandari, hadir. Almera Putri Kinanti, hadir. Amanatul Nurhafizah, Azril Ilham Al-Habsi, hadir. Bintang Restiana, Elsa Febrianti, Fatima Aulia Rahmat, Letisa, ada Letisa. M. Faril Fatama, Putri Perwita Sari, Putri Titian, Putri Titian, Rifki Adaya Putra, Miskia Hardianti, Firlian Clarissa. Ya, baik, alhamdulillah berarti semuanya sudah hadir, berjumlah 29 orang dari kelas 81. Baik, anak-anak sekalian, pada semester yang lalu kita sudah mempelajari tentang iman kepada Allah dan juga iman kepada malaikat. Dan kita bakal masuk pada materi hari ini yakni tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sebelum masuk ke beriman kepada kitab-kitab Allah, Bapak mau ngajak kalian dulu bermain konsentrasi. Ya? Oke? Coba, tepuk konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Masih semangat pagi dan masih konsentrasi. Baik anak sekalian, kita masuk ke materi pada hari ini, yakni iman kepada kitab-kitab Allah. Arti iman kepada kitab-kitab Allah berarti iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini dan membenarkan terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala meliputi beriman kepada seluruh kitab-kitab yang sudah Allah turunkan kepada nabi dan rasulnya. Ya, ini dari pertama itu Allah turunkan kitab Zabur kepada Nabi siapa? Kitab Taurat terlebih dahulu diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, akan tetapi dari sekian banyak kitab yang Allah turunkan itu, ada juga Allah turunkan berupa suhuf-suhuf. Apa itu suhuf-suhuf? Suhuf-suhuf itu adalah lembaran-lembaran. Lembaran. Jadi Nabi dan Rasul juga
selain mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan berupa suhuf-suhuf. Okay? Siapa saja yang mendapatkan suhuf-suhuf dari Allah Subhanahu wa taala? Pertama, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam pun mendapatkan lembaran-lembaran suhuf-suhuf. Sebuah yang berisikan tentang perintah-perintah atau larangan-larangan atau sebuah syariat-syariat di dalamnya. Ada juga yang kedua, Nabi Syed alaihissalam. Mungkin kalian baru dengar Nabi Syed alaihissalam. Ya, beliau juga mendapatkan suhuf atau lembaran-lembaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris pun juga sama mendapatkan lembaran-lembaran suhuf dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat nih, Nabi yang paling mendapatkan banyak suhuf lembaran-lembaran yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ditambah lagi yang kelima Nabi Musa. Selain beliau mendapatkan kitab-kitab dari Allah, beliau diturunkan kitab Taurat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga Nabi Musa juga diturunkan suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran sebuah perintah dan larangan. Nah, isi pokok-pokok dari kitab yang sudah Allah turunkan tersebut kepada para nabi dan rasulnya mencakup beberapa hal. Antara lain isinya tadi isi dalam kitab-kitab yang Allah sudah turunkan. Isi kitab Taurat, isi kitab Zabur, isi kitab Injil, dan isi kitab Al-Quran. Dan semua anak-anak harus tahu dan mengetahui apa baik isi-isi dari kitab tersebut. Dan dari sekian banyak isinya itu, dari semua kitab itu, mereka berisikan pertama tentang akidah. Apa itu tentang akidah? Ya ini tentang mengesahkan Allah, tentang mentuhankan Allah. Semua kitab mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah Allah. Kitab Taurat mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah Allah. Kitab Zabur mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah Allah. Kitab Injil juga mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah Allah. Begitu pun juga dengan kitab Al-Quran mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah Allah. Yang kedua berisikan syariat. Apa itu syariat, Pak? Ketentuan dalam kehidupan berupa perintah dan larangan bagi umat manusia. Jadi di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Zabur, di dalam kitab Injil, di dalam kitab Al-Quran berisikan sebuah larangan dan juga sebuah perintah. Sama, bukan cuma Al-Quran yang ada perintah dan larangan. Zabur juga ada, ya. Taurat juga ada, Injil juga ada, perintah dan larangan. Yang ketiga, isi dari kitab-kitab Allah itu ada berupa akhlak. Apa itu akhlak? Cara bersikap, cara bertindak sebagai manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga akhlak kepada sesama. Jadi di dalam kitab Zabur, di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil, begitu juga dalam kitab Al-Quran berisikan tentang akhlak. Bagaimana cara kita berakhlak kepada Allah, bagaimana cara kita berakhlak kepada Nabi, bagaimana cara kita berakhlak kepada orang tua, bahkan bagaimana cara kita berakhlak kepada guru dan sesama teman. Ya, semua kitab mengajarkan tentang akhlak demikian. Yang keempat, ya ini dalam isi kitab-kitab Allah itu pokok-pokoknya berisikan tentang janji Allah, janji berupa pahala dan juga ancaman berupa siksaan untuk manusia-manusia yang melanggar akan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam Al-Quran ada janji bagi yang mereka menjalankan perintah dari Allah, maka akan Allah kasih janji berupa pahala. Bahkan janjinya adalah surga. Kalau bagi mereka yang melarang dan melanggar dari perintah-perintah Allah tersebut, ya, maka mereka akan mendapatkan ancaman dari Allah berupa siksaan, yakni siksaan yang terpedih adalah siksa api neraka. Nah, semua kitab ada berisikan tentang janji-janji Allah tersebut. Di kitab Taurat ada juga janji Allah, di kitab Zabur dan Injil serta kitab Al-Quran juga terdapat janji dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, isi pokok yang ada dalam kitab-kitab yang sudah Allah turunkan kepada para nabinya, ya, ini berupa kisah umat terdahulu, kisah-kisah umat-umat terdahulu. Kenapa? Agar bisa kita jadikan pembelajaran. Jadi dalam kitab Al-Quran yang sering kita dengar, itu ada kisah-kisah Nabi terdahulu. Ada mengisahkan Nabi Adam, ada mengisahkan Nabi Nuh alaihissalam, mengisahkan Nabi Musa alaihissalam. Begitu pun dengan kitab yang lain. Sudah sama. Di dalam kitab Injil juga ada cerita tentang kisah-kisah Nabi. Dalam kitab Zabur ada juga kisah-kisah tentang Nabi. Di dalam kitab Taurat ada juga kisah-kisah tentang Nabi dan umat-umat terdahulu. Tidak hanya kisah tentang Nabi dan Rasul. Baik, ini kita masuk nih. Kita perkenalkan isi dari kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi apa? Nabi Musa alaihi salam. Isi pokok dari kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum, ya, atau 10 firman yang diterima oleh Nabi Musa alaihi salam. Yang pertama, isi dari kitab Taurat itu adalah mengakui tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, larangan menyembah patung. Larangan menyembah patung dan berhala karena Allah Subhanahu wa taala tidak dapat diserupai dengan makhluk. Di dalam kitab Taurat
ada isi tentang larangan menyembah patung dan berhala. Yang ketiga, di dalam kitab Taurat ada larangan menyebut Allah dengan sia-sia. Ya, seperti apa namanya, sumpah serapah, menyebut nama Allah itu dengan sia-sia. Yang keempat, isi dari kitab Taurat itu adalah memuliakan hari Sabtu. Di dalam kitab Taurat ada isi untuk memuliakan hari Sabtu. Yang kelima, di dalam kitab Taurat ada berisi tentang menghormati orang tua, ayah dan ibu. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berzina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi yang berdusta, saksi yang berbohong. Ya. Yang kesepuluh, larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain. Itu isi pokok dari kitab Taurat yang kita kenal dengan 10 firman Tuhan. 10 firman Allah. Yang kedua, kita akan mempelajari isi dari kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada siapa? Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur tidak mengandung hukum-hukum atau syariat yang baru, karena Nabi Daud alaihissalam mengikuti syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur berisi kumpulan-kumpulan ayat-ayat yang suci. Kitab Zabur terdiri dari 150 surat, berisikan nasihat-nasihat, kata-kata hikmah, dan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak sekalian, kitab Zabur ini kurang lebih sama dengan kitab Taurat. Ya. Jadi kitab Zabur ini tidak membawa syariat baru, tetapi ditambah dengan ayat-ayat yang lain. Di situ terdiri 150 surat. Kalau Al-Quran ada berapa surat? 114 surat. Kalau di dalam kitab Zabur ada 150 surat, berisikan tentang tambahan tadi dari kitab Taurat, berisikan tentang nasihat, kata-kata hikmah, dan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu isi dari kitab Zabur. Yang ketiga, isi dari kitab Injil, isi pokok dari kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dari kitab Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Di dalam kitab Injil berisikan ajaran sebagai berikut. Pertama, di dalam kitab Injil kita diperintahkan untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Injil itu kita diperintahkan untuk kembali menuhankan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang esa. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Jadi kitab Injil ini hadir datang untuk membenarkan kitab-kitab terdahulu, khususnya kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus hukum kitab Taurat yang ada dalam kitab Taurat yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Maka ketika turun kitab Injil, ya, yang tadi di kitab Taurat tadi ada perintah untuk memuliakan hari Sabtu, maka semua itu berubah ketika kitab Injil ini sudah turun dan hadir di tengah-tengah umat. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali seorang Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yakni Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam kitab Injil itu ada ayat yang menjelaskan bahwa kelak akan datang seorang Nabi terakhir yang bernama Nabi Muhammad SAW yang membawa kitab selanjutnya yang bernama Al-Quranul Karim. Ya. Itu adalah isi kandungan atau isi pokok dari kitab Injil. Yang keempat, kitab yang terakhir Allah turunkan kepada umat manusia, yang diwahyukan atau diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita lakukan ini diwahyukan atau diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun isi dari kitab Al-Quran itu, pertama berisikan tentang akidah. Apa tadi akidah? Tentang keyakinan, tentang keimanan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua berisikan ibadah dan muamalah. Jadi dalam Al-Quran itu berisikan tentang syariat ibadah dan juga muamalah. Yang kita berhubungan dengan Allah itu adalah ibadah. Bagaimana hubungan kita dengan Allah melalui ibadah, dan bagaimana hubungan kita melalui dengan manusia, hablum nas, yaitu bermuamalah. Entah itu berdagang, entah itu cara berteman atau cara bersosialisasi dengan teman-teman yang beda keyakinannya dengan kita. Okay? Yang ketiga, isi dari Al-Quran itu yang ketiga adalah tentang syariah. Syariah ini adalah hukum. Okay? Hukum yang sudah Allah tentukan bagi umat manusia. Yang keempat, isi dari kitab Al-Quran itu adalah berupa akhlak, budi pekerti. Sama kayak kitab Taurat tadi, berisikan tentang akhlak atau budi pekerti yang baik. Yang kelima, isi dari pokok Al-Quran itu adalah berupa sejarah atau peristiwa sejarah atau cerita-cerita nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu, sama seperti yang di dalam kitab Taurat. Yang terakhir,
isi dari kandungan kitab Al-Quran ini adalah berupa dasar-dasar ilmu pengetahuan. Di dalam Al-Quran itu berisikan tentang bagaimana sebuah embrio itu bisa berkembang, bagaimana dunia ini bisa tumbuh dan terjadi sebuah kehidupan. Semua itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Al-Quran. Nah, bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya? Yang pertama, kita harus meyakini dengan sepenuh hati, yakin bahwa kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Memang benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus meyakini dengan sepenuh hati. Sepenuh bukti kita meyakininya dengan sepenuh hati, maka kita akan mengikuti apa yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab-kitab tersebut. Yang kedua, membenarkan terhadap adanya kitab tersebut, adanya kitab yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membenarkan adanya kitab Allah Subhanahu wa taala berarti tidak ada keraguan sedikit pun dalam hati kita terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan kepada nabi dan rasulnya. Yang ketiga, bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang ketiga, harus memahami isi kandungan dari kitab-kitab tersebut. Kitab Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman hidup bagi kita, bagi manusia, artinya akan menjadi benar dalam menjalani hidup jika berpedoman kepada kitab-kitab yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya tersebut. Yang keempat, bagaimana cara kita beriman kepada Allah? Yang keempat adalah mewujudkannya dalam bentuk sikap kita dan tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita memang betul-betul mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, jika kita memang betul-betul mengimani kitab Al-Quran khususnya, maka kita harus mengamalkan kitab Al-Quran dengan sepenuh hati. Berarti sudah termasuk mengamalkan isi kandungannya, mempelajari cara bacanya, memahami makna dan artinya, dan juga harus mengamalkan apa yang sudah Allah berikan tuntunan kepada kita untuk menjalani sebuah kehidupan di dalam dunia yang sudah Allah ciptakan ini. Itu cara kita bagaimana beriman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara kita menjadi generasi yang mencintai Al-Quran. Anak-anak semuanya yang ada di sini cinta sama Al-Quran? Cinta. Tahu tidak dengan Al-Quran? Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai Al-Quran. Ya, jadi tidak ada alasan selaku kita umat manusia, selaku generasi Muslim untuk tidak mencintai Al-Quran yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Al-Quran di dalamnya penuh dengan kisah-kisah inspirasi yang dapat menuntun kita ke arah yang lebih baik atau menuju sebuah kebaikan. Cara menampilkan sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab yang sudah Allah turunkan kepada kita adalah dengan membacanya secara rutin. Bukti kita mencintai bahwasanya kita cinta dengan Al-Quran, maka kita harus membaca kitab Al-Quran tersebut dengan secara rutin. Yang kedua, bukti kita mencintai Al-Quran, maka kita harus memahami apa artinya, apa makna yang terkandung di dalamnya tentang ayat yang sudah kita baca tersebut. Yang ketiga, bukti kita mencintai Al-Quran adalah dengan cara mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang-orang atau ciri-ciri orang-orang yang menjadi generasi pecinta Al-Quran. Ada ciri-cirinya. Yang pertama, orang yang memiliki ciri-ciri menjadi generasi pecinta Al-Quran adalah memiliki kemauan yang kuat untuk senantiasa membaca dan mengetahui isi kandungan Al-Quran. Memiliki kemauan yang kuat untuk senantiasa membaca dan mengetahui isi kandungan Al-Quran. Yang kedua, ciri yang kedua adalah senantiasa merasa tenang di dalam hatinya setelah membaca Al-Quran. Ada anak sekalian, ketika setelah membaca Al-Quran hati kalian menjadi lebih tenang. Ada? Artinya kalian menjadi ciri-ciri generasi pencinta Al-Quran. Yang ketiga, ciri-ciri orang pencinta Al-Quran itu adalah dapat menjadikan Al-Quran sebagai sahabat di dalam hatinya yang setiap waktu dapat menjaga dan mengingatkan untuk senantiasa menjaga diri dalam kebaikan. Menjaga diri dalam kebaikan. Kalau kalian menjadikan Al-Quran itu sahabat di dalam hati kalian, yang menjadi penuntun dan pedoman dalam menuju sebuah kebaikan, artinya kalian sedang menjadi seorang generasi pecinta Al. Yang keempat,
menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai pendorong dan inspirasi dalam meningkatkan kualitas keilmuan dan menjadi pelopor terdepan dalam hal kebaikan. Yang kelima, ciri seorang generasi pecinta Al-Quran adalah rela berkorban untuk kemuliaan Al-Quran dan menjadikan penuntun dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi pribadi yang santun dan menghargai sesama manusia. Ini hikmah. Hikmah dari kita belajar beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Hikmah pertama yang dapat kita ambil dalam kita mempelajari kitab-kitab yang sudah Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya, pertama adalah hikmah pertama dapat mengetahui perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap para hambanya dengan menurunkan kitab kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidupnya. Jadi hikmah yang dapat kita ambil pertama adalah Allah menurunkan kitab Allah itu adalah bentuk perhatian Allah, bentuk kepedulian Allah, bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya dalam menjalani kehidupan di dunia yang sudah Allah ciptakan ini. Hikmah yang kedua yang dapat kita ambil dari beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah dapat mengetahui syariat dan pedoman hidup yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat mengetahui syariat-syariatnya. Apa pedoman-pedoman hidup yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengetahui tersebut karena kita mengetahui di dalam kitab-kitab yang sudah Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya. Hikmah ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah adalah hidup kita menjadi lebih terarah, hidup kita tidak tersesat, hidup kita menjadi lebih teratur dalam menjalani sebuah kehidupan di dunia yang sudah Allah ciptakan buat kita. Ini hikmah beriman kepada kitab Allah. Dan bagaimana nanti kalau seandainya ada teman kita tetap bertahan atau masuk pada keyakinannya, mereka masih meyakini kitab-kitab terdahulu dan tidak mau mengikuti kitab selanjutnya. Dalam artian ada teman-teman kita yang masih bertahan atau berkeyakinan tetap yakin kepada kitab terdahulu dan tidak mau mengikuti kitab selanjutnya. Dalam artian mereka tidak mau meyakini adanya kitab Al-Quran yang terakhir, atau mereka tidak mau masuk ke dalam agama Islam karena agama Islam adalah agama penutup para nabi, ya, agama terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui turunnya kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nanti jawabannya harus kalian tulis di dalam diskusi kelompok, ya. Nanti Bapak bagikan, kalian harus jawab tadi pertanyaannya. Pertama, bagaimana cara kita menyikapi teman kita yang memiliki keyakinan berbeda dengan kita. Mereka masih berkeyakinan dan bertahan kepada kitab-kitab terdahulu, tidak meyakini adanya kitab Al-Quran, dan bagaimana cara kita untuk bertoleransi dengan mereka, bagaimana cara kita untuk tetap bergaul dengan mereka dengan secara baik dan dapat menjadi teman di dunia sebaik-baiknya bagi anak-anak sekalian. Nanti kalian bisa jawab dan diskusikan. Silakan untuk diskusikan terlebih dahulu dalam kelompoknya masing-masing. Nanti bisa dapat kalian presentasikan ke depan mengenai hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing tersebut. Ini Bapak bagikan lembar kerja tugas kalian untuk kalian diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Nah, sebelum kalian mengisi lembar kerja tugas yang sudah Bapak berikan kepada kalian dan sambil kalian diskusi, ada sebuah video yang Bapak ingin tampilkan dan tunjukkan kepada kalian. Nanti boleh disimak dan kalian buat hikmah yang dapat kalian pelajari dari video tersebut, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dulu ya, iya, Jamil, ada apa? Oh, bila sama berbagi ada perpustakaan ini, tidak sampai itu. Oh ya, bukunya bagus banget tidak? Katakan dia yang sudah sana, bukunya bagus. Di sana juga ada kakak-kakak yang akan membimbing kita kalau kita berbagi buku yang kita baca. Bagaimana? Mau tidak? Wah, kita boleh deh, tapi gak boleh dulu yang ikut. Oke deh, nanti aku tunggu di lapangan ya dong. Lalu sekarang kitab yang lainnya di mana kak? Iya, saudara tahunya kitab Al-Quran tadi kan? Kita tahu lah, Zabur dan Injil setidaknya karena ketiga kitab tersebut terbatas sebenarnya. Maksudnya apa kak? Yang aku tidak mengerti. Begini, ketika kitab tersebut hanya untuk umat tertentu, tempat tertentu, dan digunakan pada jangka waktu tertentu. Seperti Taurat yang hanya digunakan oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa dan sudah tidak berlaku sejak kitab Zabur. Begitu juga dengan kitab Zabur dan kitab Injil.
Namun hal itu berbeda dengan Al-Quran. Kitab Allah yang terakhir itu merupakan kitab yang sempurna, yang memuat ringkasan ketuhanan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga merupakan penguatan atas kebenaran yang pernah disampaikan oleh kitab-kitab sebelumnya. Dengan istimewanya lagi, Al-Quran itu berlaku di seluruh umat manusia di seluruh dunia dan berlaku juga untuk sepanjang masa. Ibarat sebuah bangunan rumah yang belum sempurna bentuknya, maka masih perlu tahap penyempurnaan. Sehingga pada akhirnya, bentuk rumah tersebut sempurna dan bisa berdiri dengan kokoh. Selain itu, juga bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Oh, begitu ya, Kak. Lalu kita sebagai manusia yang tidak suka semen Al-Quran. Kita tidak harus percaya bahwa Allah selalu membantu pilihan kita sebelum Al-Quran. Dan apapun yang disampaikan pada masing-masing kitab tersebut, semuanya itu merupakan kebenaran. Tapi yang perlu kita ingat, ketiganya itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. Dan sekarang yang kita pakai sebagai pedoman hidup adalah Al-Quran Al-Karim. Bagaimana? Apa kalian sudah mengerti? Turun, amin dong. Baik, anak sekalian, setelah kalian menonton video yang sudah Bapak tampilkan tadi, silakan sambil kalian diskusikan mengenai beberapa pertanyaan yang sudah Bapak sampaikan kepada kalian. Silakan untuk diskusikan di kelompok masing-masing, termasuk apa pelajaran dapat kalian ambil dari cuplikan video yang sudah Bapak tampilkan tadi. Silakan Bapak kasih kesempatan untuk kalian berdiskusi bersama kelompok kalian dan mencari jawaban atas pertanyaan yang sudah Bapak sampaikan. Yang sudah nanti silakan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi anak sekalian. Silakan diskusikan. Bagaimana anak sekalian? Apakah ada kendala dari diskusinya? Atau yang sudah selesai mengenai diskusi kelompoknya? Boleh nanti perwakilan saja nanti maju ke depan untuk mempresentasikan dari hasil diskusi anak-anak pada pagi hari ini. Ada yang mau maju ke depan? Coba Bapak minta 3 orang perwakilan dari kelompok 1. Silakan maju ke depan, mempresentasikan hasil diskusi kalian di kelompok 1 mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah. Silakan, siapa yang mau maju ke depan? 3 orang aja, 3 orang perwakilan. Atau mau semuanya boleh? Nah. Ya, silakan. Kalau muat semuanya, kalau nggak muat 3 orang aja. Atau pakai bawa, ada apa? Bawa. Nah, sekalian ini ada teman kalian dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi mereka di kelompok 1 mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah. Ayo, silakan. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita dari kelompok 1. Ayo semuanya maju silakan. Boleh, maju semuanya aja lah. Silakan sampaikan hasil diskusi kalian di kelompok 1 kepada teman-teman kalian. Sini, tengah-tengah sini, tengah-tengah. Siapa yang mau menyampaikan? Oh, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kami akan presentasi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita sebagai umat beragama harus meyakini kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulullah. 1. Taurat Nabi Musa, 2. Zabur Nabi Daud, 3. Injil Nabi Isa, 4. Al-Quran Muhammad SAW. Dan bagaimana cara kita meyakini? Teman kita yang masih memilih dan bertahan kepada meyakini terhadap kitab-kitab terdahulu. Dalam artian kita tidak mau meyakini adanya kitab Al-Quran atau masuk ke agama Islam. Kita harus menghormati keyakinan dan memberikan toleransi seluas-luasnya atas keyakinan tersebut. Dan tetap bersilaturahmi serta berteman baik dengannya. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun.
Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Baik anak sekalian, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 1 mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah. Kalau dari tadi yang Bapak tangkap dari jawaban kelompok 1 ini, mereka berpendapat kita harus wajib meyakini akan semua kitab-kitab yang sudah Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya, wabil khususnya, wabil umumnya kepada kita semua. Ya, jangan kita mentang-mentang sudah mendapatkan kitab Al-Quran, terus kita nggak mau mempelajari kitab sebelumnya, kita nggak mau tahu tentang kitab Injil, kita tidak mau tahu tentang kitab Zabur, kita tidak mau tentang kitab Taurat. Nah, menurut pendapat mereka, kita harus meyakini dan mencari tahu dan mempelajari hal kitab tersebut itu juga. Dan juga menurut teman-teman kalian dari kelompok 1 ini, bagaimana cara menyikapi kalau ada teman kalian yang masih tetap memilih atau berkeyakinan atau bertahan kepada kitab sebelumnya dan mereka tidak mau beralih dan meyakini adanya kitab Al-Quran, atau dalam artian mereka tidak mau masuk dalam agama Islam. Menurut pendapat mereka dari kelompok 1, kita semua harus menghormati akan keputusan teman kita tersebut, akan keyakinan dari teman kita tersebut. Jadi menurut pendapat kelompok 1, kita tetap harus berteman baik dengan teman kita tersebut walaupun beda keyakinan, ya. Kita juga harus bersilaturahmi baik dengan teman kita tersebut. Jadi jangan sampai gara-gara kita dengan teman kita itu berbeda keyakinan, kita tidak mau berteman dengan mereka, dan itu adalah salah satu dari cara untuk bertoleransi kepada mereka. Biasa. Sepakat dengan kelompok 1, anak-anak yang lainnya? Sekarang kita pertanyaan dulu untuk kelompok 1. Baik anak sekalian, kembali kita di ujung pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kesimpulan apa yang dapat kita pelajari pada hari ini sekalian, seperti yang disampaikan oleh teman kalian di kelompok 1, Bapak pun juga sepakat bahwasannya walaupun kita sekarang meyakini kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umat manusia, kita juga harus tetap meyakini dan kita harus juga tetap mempelajari adanya kitab-kitab terdahulu. Tidak boleh kita abai akan kitab-kitab yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi sebelumnya. Kita harus juga meyakini adanya kitab Injil, kita harus meyakini adanya kitab Zabur, kita harus meyakini adanya kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kita harus meyakini adanya kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kita harus juga meyakini adanya kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kita harus sama-sama meyakini akan adanya kitab yang terakhir, yakni kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk kepada seluruh umat manusia. Nah, dari pembahasan video tadi juga dapat kita simpulkan bahwasannya datangnya kitab Al-Quran ini bukan ingin menyisihkan kitab yang lainnya. Datangnya kitab Al-Quran ini bukan untuk menyingkirkan kitab-kitab sebelumnya, tapi datangnya kitab Al-Quran ini datangnya untuk menyempurnakan kitab-kitab yang telah datang sebelum kitab Al-Quran. Tadi tadi sudah ditambahkan kan, layaknya kitab Al-Quran itu seperti rumah yang masih belum jadi, benar nggak? Seperti rumah yang belum jadi, yang belum difinishing, yang belum diplaster, yang belum diplafon, yang belum diatapin, yang belum didindingin. Datangnya Al-Quran untuk membuat sempurna itu semua, membuat sempurna rumah yang sudah menjadi fondasi yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi sebelumnya, ya. Dan bagaimana cara kita bertoleransi dengan teman kita yang berbeda keyakinan dengan kita? Bagaimana cara kita menyikapi? Apakah kita tidak harus berteman dengan mereka? Tidak boleh. Jadi toleransi kita kepada teman kita yang berbeda keyakinan, kalau mereka ingin tetap bertahan pada keyakinannya terhadap kitab-kitab terdahulu, silakan. Kita harus menghormati teman kita tersebut dan kita tetap harus menjalin silaturahmi yang baik kepada teman kita tersebut dan tetap berteman baik kepada teman kita itu dengan sebaik-baiknya hablum minan nas. Bagaimana sudah Rasulullah SAW ajarkan dalam kitab Al-Quran untuk kita berhubungan baik terhadap sesama manusia. Masih semangat lagi nih? Dapat semangat. Baik anak sekalian, untuk pelajaran hari ini cukup sekian. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf, kepada Allah Bapak mohon ampun. Kita sama-sama akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama melepaskan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.